Indonesia, negara kesatuan yang terdiri dari beragam suku bangsa. Merdeka sejak tanggal 17 Agustus 1945. Para pendiri dan pahlawan bangsa rela berkorban jiwa dan raga demi memperjuangkannya dengan cara memukul mundur penjajah yang ingin berkuasa. Kitalah yang saat ini menikmati hasilnya. Hidup tenang, aman, tanpa ancaman dari para penjajah. Namun, akhir-akhir ini negara kita diusik oleh isu-isu yang melanda. Di antaranya, terorisme berkedok agama, demo yang berujung rusuh dan memakan korban jiwa, gerakan separatis yang meneror sejumlah warga, isu rasisme untuk mengadu domba, ditambah lagi dengan penyebaran hoaks atau berita bohong secara sengaja. Itu semua adalah upaya untuk merusak persatuan kita, Indonesia. Ayo, warga Indonesia yang tua yang muda, lawan ancaman yang ada dengan tindakan nyata bela negara. Tapi, bukanlah sudah ada aparat keamanan yang menjaga negara kita? Tidak. Bela negara tak hanya kewajiban bagi aparat keamanan negara, namun hak dan kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia. Karena sudah ada dasar hukumnya, seperti yang tertera pada Undang-Undang Dasar tahun 1945. 10 ayat 1 mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Contohnya, meningkatkan iman dan takwa serta ilmu pengetahuan dan teknologi, menciptakan suasana rukun, damai, dan aman dalam masyarakat, mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Ayo bela negara, karena bela negara kewajiban kita bersama. Indonesia terletak di lintasan garis khatulistiwa yang membentang dari Sumatera, Kalimantan hingga Papua. Keindahan alam Indonesia yang terdiri dari pesisir pantai, gugusan pulau-pulau, barisan pegunungan, dan hijaunya hutan belantara menjadikan Indonesia disebut sebagai Jamrut Khatulistiwa. Inilah Indonesia, negeri bersahaja yang terjalin dari 17.000 lebih gugusan kepulauan, membentang bagaikan untayan batu zamrud. Kondisi geografis Indonesia yang berada di kawasan Ring of Fire membentuk keunikan kontur pada setiap jengkal wilayahnya. Indonesia tanah air beta, lautan lepas, pegunungan nan gagah, hingga hamparan sawah. Inilah Indonesia, rumah bagi 1.300 suku dan etnis yang menuturkan lebih dari 700 ragam bahasa. Semuanya terbingkai dalam keragaman budaya. Puja bangsa. Pulau Sumatera, pulau paling barat di Indonesia, memegang teguh budaya nenek moyang bangsa Melayu. Pulau Kalimantan menjadi tempat bernaung suku Dayak, suku terbesar di Kalimantan. Tempat berlindung di hari Pulau Jawa sebagai pusat peradaban Nusantara sejak abad ke-9 melahirkan aneka ragam budaya yang menyiratkan luhurnya budaya negeri Pertiwi. Jakarta sebagai ibu kota negara menjadi titik lebur dari seluruh kebudayaan. Disinilah semua terpusat
nuansa akulturasi dan kekentalan budaya pun semakin terasa. Pulau Bali, Pulau para Dewata, telah tersohor dengan kearifan lokal masyarakat Hindu yang hidup selaras dengan keindahan panorama alam. Semakin bergerak ke timur, kebudayaan di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua semakin eksotis. Perjalanan sejarah yang panjang membawa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar. Kejayaan di masa lampau membuat bangsa Indonesia terus berinovasi mempertahankan budaya bangsa. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu jua. Semangat itulah yang selalu menyatukan keberagaman Indonesia. Toleransi tinggi melahirkan rasa gotong royong, cerminan budaya asli Indonesia. Sebagai langkah pelestarian budaya, peranan museum sangat penting sebagai media konservasi. Menjaga warisan budaya menjadi kewajiban seluruh lapisan masyarakat Indonesia agar tak lekang ditelan zaman. Saatnya dunia internasional mengakui kekayaan budaya Indonesia. Rumah Budaya Indonesia hadir di beberapa negara sahabat sebagai media perkenalan budaya Indonesia ke kancah dunia serta melalui keikutsertaan dalam konferensi internasional. Saatnya Indonesia menunjukkan kejayaan budayanya. Sampai akhir menutup mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Perkenalkan, nama saya Aufal Marom dari Dinas Pendidikan. Saya adalah peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022 dengan angkatan 137 dan nomor absen 3. Wawasan kebangsaan merupakan hal yang sangat mendasar bagi bangsa Indonesia. Dalam kenyataannya, konsep kebangsaan itu telah dijadikan dasar negara dan ideologi nasional yang terumus dalam Pancasila. Wawasan kebangsaan lahir ketika bangsa Indonesia berjuang membebaskan diri dari segala bentuk penjajahan, merupakan cara pandang bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satuan politik, satuan sosial budaya, ekonomi, serta pertahanan keamanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Oktavia dari Dinas Pendidikan, peserta laksana CPNS golongan 3 angkatan 137. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang sempurna. Saya Fitra Insani Nur dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta, CPNS golongan 3 angkatan 137. Nilai dasar bela negara. 1. Cinta tanah air. 2. Sadar berbangsa dan bernegara. 3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. 5. Kemampuan awal bela negara. Saya Ilya Aida Dara Fitri, peserta latihan dasar CPNS tahun 2022 Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, angkatan 137. Implementasi nilai-nilai dasar bela negara, diantaranya bela negara tidak hanya dilakukan saat berperang saja, tapi bela negara dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti kita memakai batik seperti ini. Kedua,
Di tengah pandemi COVID-19 ini, kita bisa melakukan aksi bela negara, diantaranya adalah menjaga jarak, memakai masker di luar maupun di dalam ruangan seperti ini. Selanjutnya, sebagai pendidik, bisa melakukan bela negara seperti datang ke sekolah tepat waktu, mengajar dengan sungguh-sungguh, dan seperti ini, membimbing peserta didik. Dengan nilai-nilai dasar negara, diharapkan terwujudnya aparatur sipil negara untuk menjalankan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, perekat dan pemersatu bangsa, dan pelayan publik. Saya Lisa Dwijayani dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 137. Fungsi ASN dalam pengimplementasian bela negara dalam kehidupan sehari-hari adalah: yang pertama, pelaksana kebijakan publik, yang kedua, pelayan publik, dan yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Diharapkan setelah menjadi ASN, orang tersebut akan menjadi pelaksana kebijakan publik yang baik, pelayan publik yang tulus dan bertanggung jawab, serta perekat dan pemersatu bangsa Indonesia.